Kejayaan telah dekat dengan kita. Maka dari itu,
Kita sebagai para demit harus terus meningkatkan perjuangan supaya manusia lebih bergantung dan membutuhkan kita. Supaya kejayaan segera dalam genggaman. Ya, pertanyaan yang bagus. Ya karena itulah kita sekarang berkumpul di sini. Aku tahta Sura ingin membicarakan rencana rahasia. Rencana rahasia. Rencana rahasia. Apakah kalian semua ingin tahu? Apakah kalian semua ingin tahu? Iya, Gusti Pati. Baik. Kalau begitu, aku akan memberitahu rencana rahasia itu. Ya, kita harus terus mempertahankan masyarakat dengan kebiasaannya yang sekarang. Memberikan persembahan yang lebih banyak dari yang kita dan alam butuhkan. Agar apa? Agar kita berada di atas mereka. Jika itu terlaksana, pasti Gusti Raja akan bangga kepadaku yang menjadi pemimpin selama ia bertapa. Tetapi ingat para demit, jangan sampai ada pihak asing yang masuk, supaya rencana kita terus berjalan. Siapa Gusti Pati? Siapa pihak asing itu, Gusti Pati? Kamu bertanya? Iya. Siapa pihak asing itu? Iya. Pihak asing itu adalah orang dari luar pulau ini. Orang-orang dari luar pulau Jawa. Ya, orang-orang seperti itu yang bisa mengganggu dan merusak rencana kita dalam membangun kejayaan yang besar. Maka dari itu, jika kalian semua sudah paham, mari kita laksanakan. Sendikono, Gusti Pati. Kita ini adalah demit. Jangan takut. Kita baru saja merencanakan bahwa jangan sampai ada pihak asing yang masuk. Ini dia contohnya. Mari kita semua posisi serang. Ayo.
Semua demi tetap besar. Senang. Lagi yang kita merencanakan. Kok kamu semua langsung eksekusi ini? Oi, jadi gimana Gusti Pati rencananya? Tenang baik. Orang demit siap-siap. Sapu angin, sapu cetak. Serang! Sandira! Kok langsung mati? Pripun iki Gusti Pati? Wait iki opo Gusti Pati? Wait, tunggu tapi dalam bahasa Inggris. Oh, tak kira kok. Piye Gusti Pati? Iya, langsung mati. Padahal aku itu belum mengeluarkan jurus andalanku. Jurus sejuk. Sejuk. Iya, sengaja sejuk. Piye ngene iki? Kok malah joget-joget Ayo piye yo penak kok. wes kok wae intine. Akhir jaman tunggal Gusti Pati. Cangkemmu. Piye to? Sudah. Biarkan orang itu mati. Karena orang itu berani-beraninya masuk ke Pulau Jawa ini. Lalu, bapaknya kita mau kemana Gusti? Tenang saja. Bangkainya kita santun dan takut. Santai! Seno, Gusti Pati, bukankah kita cukup melindungi Jawa dari pihak seni perniagaan buruk saja? Yang ini kan cuma lewat Gusti Pati. Kok kita bunuh juga Gusti Pati? Kalau kayak gini, kita sudah melanggar undang-undang dasar negeri. Karena kalau seperti ini kita akan menjadi orang Gusti Pati. Ya ampun, kita menjadi demit yang tidak berperinnya demitan. Kita ikuti saja perintah Gusti Pati. Toh, raja kan sudah bertapa. Tapi Capek sama kalian. Dari tadi kok ngomongin ribut. Tadi sini yang ribut, sekolah situ yang ribut. Tapi sini siapa yang ribut? saya. Kowe jambak antek. Sudah. Gini saja. Kalian semua ikuti perintahku. Sekarang juga kita bawa mayat itu. Kemana Gusti Pati? Sudah, gak usah banyak tanya. Kalian ikutin aku yang memimpin dan kalian di belakang. Oke Gusti Pati. Hei, pancanya berdiwangi malah duduk. Berang makan tongkat. Berangkat.
saja ke Gusti Pati. Yo Gusti Pati. Tapi aku setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukurlah, Syekh segera datang. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa, Baginda? Kenapa Baginda terlihat sangat khawatir? Apa ada hal yang begitu penting, Baginda Sultan? Ya, ini adalah persoalan yang sangat penting, Syekh Al-Bakir. Akhir-akhir ini, Anda sangat terganggu dengan berita-berita di Nusantara. Mungkin kau juga sudah mendengar berita ini. Bagaimana mungkin seluruh ulama yang ada di Nusantara, mereka semuanya lenyap di jalan ombak? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan kalaupun mereka bisa sampai ke Pulau Nusantara, mereka langsung terkena penyakit yang mematikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Padahal misi mereka itu demikian mulia, Syekh, yaitu syiar Islam di Nusantara. Astagfirullahaladzim. Iya, Baginda, iya. Kalau tentang hal itu, hamba juga sudah mengetahuinya. Maka dari itu, Syekh, Anda memanggilmu kemari. Anda ingin meminta bantuanmu. Kita kan sudah mengembangkan perdagangan di Nusantara, bahkan sudah sejak sangat lama. Dan tentunya perdagangan merupakan strategi yang paling jitu dalam menyebarkan agama Islam. Kita juga sudah dibantu oleh saudagar dari Cina dan juga India. Tapi kenapa sih? Kenapa syiar Islam kita tetap saja terhambat? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Astagfirullahaladzim.
Nusantara adalah persoalan yang sangat rumit bagi kita. Dan sepertinya ini bukanlah suatu bencana biasa. Anda sangat setuju dengan pendapatmu, Syekh Al-Bakri. Ya, ini memang bukanlah suatu bencana biasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa ada yang mengganggumu, Syekh Al-Bakri? Ada apa? Mohon maaf Baginda. Tapi kita seharusnya tidak boleh berpikiran buruk pada Pulau Nusantara. Ya, karena kita belum melihat apa yang sebenarnya terjadi di Nusantara. Dan hamba sendiri belum paham betul persoalan apa yang terjadi di pulau itu, Baginda Sultan. Walaupun persoalan di Nusantara begitu rumit, Syekh Al-Bakri, tapi tetap syiar Islam harus terus kita laksanakan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allahumma sholli alaihi. Akan tiba di akhir zaman, Islam akan muncul dari bumi sebelah timur, dan dari sanalah sudah diramalkan akan tiba kejayaan Islam di masa depan. Dan oleh karena itu, Syekh, oleh karena hal itu, kita harus menjadi bagian dari itu. Baginda, apa benar ini kejayaan Islam di masa depan? Anda juga tidak mengerti, Syekh. Mengapa Islam menjadi seperti ini? Ya Allah, apa ada yang salah, Baginda? Apa ada yang salah dengan cara kita menyebarkan agama Islam? Agama Islam seharusnya adalah agama yang rahmatan lil alamin. Tetapi lihatlah pemuda-pemuda ini, Syekh. Mereka bersolawat atas nama Nabi dan Rasul. Tapi mereka sambil menari-nari bab tarian seekor kera. Lalu mereka juga disinari oleh lampu yang sangat berbinar-binar dengan pengeras suara yang sangat menggelegar. Lalu lihatlah, Syekh. Lalu pulangnya mereka membeli sebotol air yang niscaya akan membawa keberkahan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Dan lihat itu, Baginda. Mereka berebutan untuk mencium kaki-kaki para ulama. Sedangkan tidak dengan kaki ibu mereka sendiri. Ya Allah. Lalu pemimpin-pemimpin negara ini, Syekh, mereka bersumpah di bawah nama Al-Quran dan Islam. Tetapi lihatlah perilakunya. Tidak mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin. Apa benar Baginda? Apa benar kejayaan Islam ada di bagian timur? Maka dari itu, Syekh, oleh karena hal itu, kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Kita
segera kita selesaikan. Syekh Al-Baqir. Saya Baginda. Ana utus engkau untuk pergi ke Nusantara. Selesaikan persoalan di sana. Berangkatlah sebelum fajar. Ana juga telah menyiapkan seluruh perbekalanmu. Ana juga telah mengutus beberapa ulama-ulama dari negara sahabat kita. Kebangkitan Islam dari timur harus segera kita wujudkan. Baik, Baginda Sultan. Sepertinya kita sudah dekat dengan Pulau Jawa, Syekh. Ya, kita harus bersiap karena sebentar lagi kita akan mendarat di Pulau Jawa. Baik, Syekh.
mendarat di Pulau Jawa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebaiknya kita beristirahat dulu di sini, Syekh. Ya, untuk mengumpulkan energi dan bersiap bertemu dengan para warga. Ya, benar. Kita akan beristirahat di sini sembari berganti pakaian yang sudah dipersiapkan. Tolong ambilkan pakaian. Baik, tunggu sebentar saya. Ini Syekh. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Syekh. Saya berganti pakaian dulu Syekh. Oh, silakan, saudara. Syekh, mengapa kita harus melakukan ini semua? Melakukan apa? Mengapa kita harus mengganti pakaian kita? Bukankah cara berpakaian kita adalah yang digemari oleh Nabi Muhammad SAW? Saudara, di mana tanah dipijak, disitulah udara kita hirup. Kita harus menyesuaikan dengan busana dan tata bahasa. Selagi itu tidak melanggar akidah Islam. Tapi kenapa kita harus mengganti pakaian kita, Syekh? Berganti dengan pakaian orang kafir. Bukankah kita dilarang untuk mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah? Mereka tidak kafir karena busana dan ucap sama, saudaraku. Bukankah kaum Islam di Arab juga melakukan tradisi-tradisi kaum jahiliyah? Kaum jahiliyah menyembah berhala di samping-samping Ka'bah. Lalu Rasul kita memodifikasinya dengan menambahkan pujian-pujian atas nama Allah. Maka jadilah prosesi tawaf. Hari raya kaum jahiliyah sudah memiliki 2 hari raya, yakni Nairus dan Muharram. Mereka menggelar kedua hari raya itu dengan pesta pora, dengan tarian baik tarian perang maupun ketangkasan. Mereka juga menggelarnya dengan menyantap hidangan yang lezat serta minuman yang memabukkan. Kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengganti kedua hari raya itu dengan hari raya yang lebih baik, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian lihatlah pakaianmu. Ada apa, Syekh? Apakah menurutmu pakaian ini adalah produk orang Islam? Yang saya tahu seperti itu, Syekh. Bukan, saudara. Cara berpakaian seperti ini sudah ada sejak zaman sebelum Rasul kita lahir. Lalu apakah kemudian Rasul kita membuat cara berpakaian baru dan menetapkan itu sebagai identitas Islam? Tidak. Rasul kita lebih memilih cara berpakaian kaum di sekitarnya. Oleh karena itu, saudara, kita harus bisa menyesuaikan di mana kita berada, selagi itu tidak melanggar akidah Islam. Dan saya juga sudah meneliti, mencari setiap sendi kehidupan masyarakat
itu saya lakukan setelah melihat kegagalan-kegagalan dakwah sebelum ini. Dan ketika saya mencari tahu, akhirnya saya menemukan bahwa ada mubalik yang menyebabkan ini semua, serta itu bukan dari bagian masyarakat. Apa kamu mengerti, saudara? Ya, saya mengerti, Syekh. Maafkan pertanyaan saya tadi. Saya hanya penasaran. Ya sudah. Lebih baik kita berganti pakaian saja. Baik, Syekh. Saudara, tolong jaga kapal sebentar. Baik, Syekh. Terima kasih. Aduh, Ki Demang. Walah. Ono apa toh? Waduh. Enggak bungoi. Dari mana aja sih Ki Demang? Dari mana saja? Yo aku yo lagi tangi turu. Walah Ki, ada berita heboh ini loh, Ki, menggemparkan desa kita ini, Ki. Berita apa toh? Ini loh, di desa kita ini kedatangan orang Arab, Ki. Kowe jarene sapa? Ya, cari warga sudah heboh penjuru desa ini. Lah, kowe wis ngecek dhewe urung? Ki Demang. Makanya aku lapor ke sampean supaya kita ngecek bareng-bareng kepastiannya. Oh, berarti kamu sudah tahu lokasinya. Ya sudah, Tempat persisnya? ya pasti. Ya, berarti kamu yang menunjukin. Ya. Ayo. Nah, tempat pastinya itu ada di pelabuhan desa kita ini. Yang sebelah sana itu. Betul. Ayo buruan. Tapi kok lama banget ya kita ketemunya ini. Padahal udah sampai di pelabuhan. Iya ya, nggak melihat tanda-tandanya. Tapi untuk mempermudah pencarian kita, aku dapat sekilas dan kisi-kisi dari warga. Ciri-ciri orang Arab itu. Apa ciri-cirinya? Pertama, hidungnya itu pasti mancung. Pancung. Terus Jenggotnya itu panjang banget. panjang banget. Ya. Dan yang terakhir, ngomongnya itu pasti pakai lak-lakan. Nah, Gitu. iya. Berarti kalau kamu sudah dapat ciri-cirinya, seharusnya sih gampang. Nah, seharusnya itu Ki. Tapi dari tadi kok nggak ketemu-temu ya Ki. Iya, aku nggak melihat sama sekali. Kosong. Bener Ki, di sini kosong. Iya, sebelah sini juga kosong. Sebelah sini juga Ki. Tapi kok herannya Ki. Kenapa ya? Setelah sekian lama desa kita ini nggak kedatangan orang asing, sekarang orang Arab datang ke desa kita. Ya itu makanya tujuan kita kemari itu untuk mempertanyakan tujuannya apa. Itu. Nah, iya Ki. Oh, sampai berapa lama Ki kita kayak gini loh? Ya, panas banget ya ini. Ya udah lagi, aku nggak tahan ini. Pulang aja aku Ki. Sabar. Masih loh. Tunggu toh. Cepet Ki, pulang aja lah aku. Sabar. Wong ki usaha itu sabar. Ya dari tadi sabar, ciri-ciri udah, tapi nggak ketemu-temu. Ya kita cari lagi sampai ketemu. Sampai kapan Ki wes ah? Sampai ketemu pokoknya. Sepemikiran nggak? Apa? Wah, itu Orang Arab. pasti. Cik, Apa nih? tapi kan ciri-cirinya bewaan. Nah, iya ya Ki. Kira bewaan. Wah, masuk harus nyari lagi Ki. Yang bener lah, coba lihat sekali lagi. Wah, ada dua sekali. Apanya yang dua? Coba lihat dulu. Wah, ini pasti betul. Orang Arabnya Bewaan. kumisan, Kulitnya putih. maju. Betul. Ketemu orang Arabnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh bahasane apa ya? Lambeku cok ketemu. Ngelone aku, Dik. Oh, diomong lambeku cok ketemu. Ayane. Wes kurang ajar sampean Mas. Sampean lagi kenal wek, wis ngelone aku wek. Agak ayo. Oh, wes tak jotosi lho iso-iso. Rahayu lho jarene. Rahayu Mas. Rahayu. Oh, rahayu. Betul rahayu. Rahayu, 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 ini para warga ucapkan rahayu. Coba. Rahayu. Wah, maaf. Syekh sepertinya ingin berbicara. Oh, terima kasih saudara. Silakan, Syekh. Mumpung tuan-tuan ada di sini, bolehkah saya meminta tolong untuk mampir di sini sebentar? Wah, yo tentu boleh. Boleh loh. Kita senang hati. Kita persiapan dulu. Para warga, let's go. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Oh iya, kurang satu. Wah, apa itu? Ladies first. Wah, ini dia. Ya, langsung dibagikan saja. Monggo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jaga pandangan. Monggo, terima kasih. Memang cantik-cantik. Memang kami membawa mereka itu menyambut Tuhan kali ini. Karena Tuhan, sebelum kami datang ke sini, memang sudah mendapat laporan ya. Betul. Ada warga Arab. Betul, ada orang Arab. Makanya kami sampai di sini ini mau memastikan Tuhan ini sebenarnya siapa. Nama saya Syekh Al-Bakir. Ngomong nih. Saya Subakir. Saya Subakir. Al-Bakir, Subakir. Apa maksud kalian? Tidak bisa, Syekh. Sudah beda makna. Betul. Mungkin itu cara pelafalan mereka. Sangat mudah, Al-Bakir. Ya Allah, ya Allah. Mohon maaf, Kanjeng Syekh. Tidak, kami justru yang minta maaf. Saya minta maaf, Tuhan. Tidak apa-apa. Kami malah senang ya tahu kedatangan Tuhan ini. Karena itu kami ingin mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan semuanya, kepada Kanjeng Syekh telah datang di Pulau Jawa. Ya, terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Tapi Kanjeng Syekh, mohon izin saya bertanya, bagaimana Syekh dan rombongan ini bisa sampai ke tanah Jawa ini? Sementara orang-orang terdahulu pasti mati di rumah ombak, Tuan Syekh. Betul itu, Kanjeng Syekh. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mentakdirkannya. Allah. Iya. Apa itu Allah Syekh?
Allah itu yang menciptakan kita semua dan seluruh alam semesta ini. Itu Allah. Wah, bukannya itu leluhur. Ya leluhur kanjeng Syekh pasti salah itu. Allah yang menciptakannya. Bahkan para leluhur. Oleh karena itu, Allah di atas segalanya. Oh, begitu ya kan Syekh? Iya. Ya. Tuhan, Iya, bagaimana? sebenarnya maksud kedatangan kami kemari itu untuk bertemu dengan Raja Majapahit. Oh, Raja Majapahit. Iya. Ya. Jadi, bolehkah kami meminta tolong sekali lagi untuk diantarkan ke kediaman Raja Majapahit? Wah, yo tentu bisa, Kanjeng Syekh. Ya, tenang saja. Nanti kami berdua yang akan mengantarkan Kanjeng Syekh dan rombongan untuk ketemu Raja. Terima kasih. Oh, tapi ini kalau Syekh berkenan, karena Syekh kan baru sampai nih. Yo lebih baik untuk beristirahat dulu lah di desa kami. Betul sekali. Barang sehari atau 2 hari begitu. Kami tahu kok, pasti Kanjeng Syekh dan rombongan sudah sangat lelah telah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Terima kasih Tuhan. Kami akan menerima permintaan Tuhan dengan sepenuh hati. Syukurlah kami sangat senang bila saya mau menerima. Tapi sebentar, saya masih penasaran dengan yang saya sebut Allah itu tadi. Apa toh sebenarnya? Allah itu Tuhan. Ia itu tidak zaman. Ia tidak makan. Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Allah itu ada dan selalu mengawasi ciptaannya. Gitu ya. Iya. Ya. Oh iya. Sambil loh makanannya. Jangan mati lagi. Sambil. Nanti kalau sudah dingin, sudah tidak enak. Silakan Tuhan. Terima kasih. Mohon maaf, kami hanya bisa menyediakan yang seala kadarnya seperti ini, Kanjeng Syekh. Tidak, Tuhan. Kamu justru yang tidak enak. Kalau sudah merepotkan tuan-tuan ini. Tidak sama sekali, Kanjeng Syekh. Itu memang sudah budaya kami, ya toh. Dari kecil, kami itu sudah diajarkan untuk menyambut tamu-tamu kami sebaik-baiknya. Yo kayak gini, memberikan hidangan, beramah tamah. Wah, apalagi kan yo, Kanjeng Syekh ini kan terlihat seperti orang terpandang. Orang besar itu loh. Kita mah apa gitu ya dia. Yo kami sebagai warga kecil, orang alim, sudah sepantasnya untuk menyambut Syekh dan rombongan ini sekuat tenaga kami. Sebaik-baiknya. Ada apa? Dalam Islam tak ada bedanya yang namanya manusia. Entah dia ulama ataupun masyarakat kecil biasa, itu tidak ada bedanya. Ya, karena satu-satunya hal yang membedakan manusia di dunia ini adalah seberapa banyak amal ibadah. Wah, Kanjeng Syekh, apakah yang Kanjeng Syekh katakan itu sungguh, Kanjeng Syekh? Sungguh, Tuhan.
kepada setiap makhluknya. Bahkan semakin kecil dia, semakin pula dia harus dibantu dan ditolong. Bukan yang besar dan berlebih, malah menuntut hal yang lebih banyak kepada kaum yang kecil dan lemah. Karena Islam itu diturunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW Allahumma sholli alaihi. untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Begitu ya Kanjeng Syekh. Kalau begitu yang Kanjeng Syekh katakan, kami sangat senang Kanjeng Syekh. Bila Kanjeng Syekh berkenan untuk mengajarkan kami banyak hal. Betul sekali tuan-tuan dan Kanjeng Syekh. Alhamdulillah. Ya insya Allah akan saya ajarkan. Ya Allah. Terima kasih sekali. Terima kasih Kanjeng Syekh. Terima kasih. Oh iya, lebih baik kita melanjutkan perbincangan kita di desa saja. Oh, boleh. Sambil beristirahat. Mari. Oh, mari. Baik. Mari Kanjeng Syekh. Mari Kanjeng Syekh. Baik. Kita sana. Lewat sini kan. Yes, ya. Selamat datang di desa. Oh, iya lupa. Ada apa, Tuan? Wah, jangan khawatir, Tuan. Nanti banyak di sana. Banyak. Sudah banyak pelajaran tidak masalah, Tuan. Saya tahu pasti Tuan telah. Maafkan saudara saya. Sekali sebagainya. Kalian ini dompet yang goblok. Sabar anak warga. Bisa-bisanya kita sudah menyusun strategi yang begitu matang. Kita kalah. Bukan. Kalau gini caranya, sudah saatnya aku akan rekrutmen untuk demi. Namanya kerja yang benar. Saya ini kurang apa tuh sama kalian itu? Saya sudah mengajari kalian dari kecil sampai dewasa. Gitu. Tujuan kita berkumpul di sini adalah untuk membalas kekalahan kita dalam menjaga Laut Jawa.
itu adalah hal yang sangat memalukan dan tidak boleh terulang. Mengerti? Mengerti. Maka dari itu, kita harus menyusun ulang strategi agar pertahanan tidak kebobolan. Instruksi Gusti Patih. Saya ingin bagaimana jika kita jemput raja dari pertapaannya? Jangan sampai Gusti Raja tahu tentang kekalahan kita. Itu sangat memalukan. Tapi Gusti Patih, kita biarkan saja orang-orang itu. Kalau mereka tidak mengganggu Pulau Jawa. Hei! Tidak sepakat. Bagaimana jika mereka itu memiliki niat buruk terhadap kita? Memangnya apa yang bisa mereka perbuat? Jumlah kita kan lebih banyak. Kau ini menggampangkan. Menurut mata-mata yang tersebar, mereka berusaha mengganti ajaran kafir Jawa dengan ajaran negara Arab. Jika dibiarkan, kekuatan kita bisa melemah. Kita bisa gagal. Semuanya tenang. Jangan sampai kita ini terpecah belah hanya karena ingat para pemirsa. Ingatlah bahwa kita ini adalah tiga ingin toh Gusti Patih? Benar. Mungkin kekalahan kita di Jawa bukanlah akhir. Karena sekarang masih banyak yang mendukung dengan kita. Ya. Dan juga sekarang banyak juga yang mendukung dengan proyek kita. Dan ya walaupun tidak banyak, tapi kita berhasil kali menciptakan oknum pemimpin yang korupsi, menyalahgunakan jabatan hingga nepotisme. Selain itu, penerbangan utang, nilai uang donasi, nilai uang korupsi, dan seks bebas di kota. Hingga puncaknya adalah produksi jaket bulu kucing. Produksi jaket bulu kucing, Gusti Patih. Aku pecinta kucing, Gusti Patih. Adik Clara. Gusti Patih, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ya, pertanyaan yang bagus. Sebaiknya kita hanya perlu fokus untuk melanjutkan proyek kita. Semakin cepat selesai, maka akan semakin baik. Agar pergerakan orang-orang Timur Tengah itu lengah dan kembali ke asal usulnya. Mengenai proyek kita, Gusti Patih. Kita sudah berhasil membangun patung-patung. Kemudian,
sudah menyebarkan hama-hama tanaman untuk gagal. Mantap, mantap. Lalu bagaimana dengan proyek air kita? Itulah Gusti Patih. Jika keadaan semakin buruk, kita kirimkan para demit yang nyaru jadi tokoh agama. Tokoh agama itu akan menghasut orang-orang untuk kembali menyembah kita. Kita kirimkan para demit yang sangat sakit. Mereka yang membutakan atau secara menggebu-gebu akan kembali percaya pada kita Ketika mereka kesusahan, maka kita satu-satunya yang mereka minta pertolongan. Pasti. Semakin banyak manusia yang percaya pada kita, maka kita akan semakin kuat. Tetapi ingat, tujuan dari ini semua adalah untuk menjaga tanah Jawa dari orang-orang asing dan mempertahankan keberadaan kita. Karena kita adalah makhluk pertama di Pulau ini. Ya, genggaman manusia sudah dalam tangan. Ya, setelah bertapa dan melihat kesuksesanku, Gusti Raja akan memberi aku anugerah. Sang penggerak revolusi. Maka dari itu, agar kita bersemangat dalam melanjutkan proyek kita, mari kita berpesta. Jayalah kaum demit. Jaya, jaya, jaya. Siapa kita? Demit Jawa. Kaum manusia telah sesat. Mereka begitu sekarang. Orang demit, mari kita lanjutkan proyek kita. Siap, Gusti Patih.
Dana Jowo Panggon sing wingi. Panggonane para dedemit. Sing ati-ati lan waspada. Awas ana meja. Dana Jowo Panggon sing wingi. Panggonane para dedemit. Sing ati-ati lan waspada. Awas ana meja. Syukurlah, persembahan kita telah diterima. Iya, Kang Mas. Semoga persembahan kita cukup agar tanah Jawa selalu dalam lindungan dan tidak ada lagi kasus gagal panen, juga penyakit menular ya, Kang Mas. Iya, Dewan Putri. Saya rasa juga sudah cukup. Tuan Putri. Tuan Putri. Sebentar. Iya, Kang Mas. Ada yang mau aku tanyakan kepadamu, Tuan Putri. Ya, apa, Kang Mas? Tuan Putri, saya mau bertanya soal yang kemarin. Soal yang kemarin. Iya, Tuan Putri pasti masih ingat. Soal apa ya, Kang Mas? Loh, Tuan Putri. Apa, Kang Mas? Soal lamaran saya tempo hari lalu. Tuan Putri menerimanya kan? Ya kan? Siapa bilang? Lalu Tuan Putri juga tidak menolaknya. Tidak tahu. Oh, apa ada yang salah saya melamar? Tidak ada. Apa harus mulai? Tidak perlu, tidak Baik, perlu. kalau begitu saya ulangi. Sudah, Kak. Oh, sang mustikawan api. Ayumu.
memang ide wis kok. Wis ra usah ya. Iya. Apa wae sing mbok kepingin iki bakal tak takon. Ya. Ngomong wae, apa wae bakal tak turuti demi tresnamu cai. Kaisa Kang Mas. Ora iso meneh. Ora iso meneh. Aku wis mau tak perpek pintu iki ora iso. Kaisa Kang Mas. Piye yo? Jadi begini Kang. Aku ki cancer. Sampeyan gini toh? Oh, Nah, iku Kang Mas. Iku ora cocok jadi nek wis ngene. Lek pancen Zodiac ya sing garane dhewe gak iso bersatu. Lek ngono aku sesuk ganti Zodiac. Aku Aries. Daripada foto Zodiac ae. Loh, Ya, ora iso. wis kok kan. Ora iso Kang Mas. Masalahmu iki gampang, ora salahmu. Aku harus pindah. Hesek Kang Mas. Mas, aku Kamis Pon. Sampeyan apa? Rabu Kliwon.